Update Terra Luna Classic guys, ini saya baca di LinkedIn. Binance will support Terra Classic Network upgrade. Ini ada linknya di sini, saya coba akan baca. Nah, karena ini adalah Binance.com di Indonesia diblokir, kalian harus hidupkan VPN-nya guys. Pakai VPN ya kalau mau baca announcement. Kita akan pakai terjemahan ya. Apa-apa daripada pakai bahasa Inggris nggak ngerti ya, sebaiknya kita terjemahkan saja, walaupun kadang tidak sesuai dengan ini, tapi kita harus bisa mengira-ngira. Announcement atau pengumuman dari Binance ya. Binance akan mendukung peningkatan jaringan Terra Classic Lunsi. Rekan-rekan Binance akan mendukung peningkatan jaringan Terra Classic. Peningkatan jaringan Terra Classic akan berlangsung di ketinggian blok 13.215.800 atau kira-kira pada 14 bulan 6 2003 jam 2. Sekarang tanggal berapa guys? Oh, udah lewat ya, berita lama, nggak apa-apa. Setoran dan penarikan token melalui jaringan Terra Classic akan ditangguhkan kira-kira mulai 14.6 pukul 13 UTC. Tolong dicatat, perdagangan token yang tersedia di jaringan Terra Classic tidak akan terpengaruh selama pemutahiran. Peningkatan jaringan Terra Classic akan dilakukan pada ketinggian blok 13.215.800 bergantian waktu hanya untuk referensi pengguna. Binance akan menangani semua persyaratan teknis yang terlibat untuk semua pengguna. Kami akan membuka kembali penyetoran dan penarikan token melalui jaringan Terra Classic setelah kami menganggap jaringan ditingkatkan sudah stabil, dan kami tidak akan memberitahu pengguna dalam pengumuman lebih lanjut apabila timbul ketidaksesuaian antara versi terjemahan dan versi bahasa Inggris asli, maka versi bahasa Inggris yang akan berlaku gitu guys. Bahasa Inggris ya, ini karena terjemahan ya silahkan dikira-kira saja. Untuk informasi lebih lanjut silahkan merujuk ke rilis Lunsi berikut. Ini dukungannya. Tenang guys, Lunsi tetap didukung oleh Binance. Anda tahu Binance walaupun sedang ada masalah-masalah dikit, biasalah ya. Nah, ini adalah rilisnya. Kalau kalian kalau kalian lihat di komunitasnya, nggak bisa diterjemahkan guys. Nih ada versi V2.1.1. Apa yang disertakan berikut adalah daftar fitur secara langsung mempengaruhi cara kerja Binance Terra dan karenanya mekanisme dan aksesibilitas eksternal dan blockchain dan datanya. Inilah kalau kalian mau tahu lebih banyak, saya juga nggak ngerti banget kan ini bahasa-bahasa teknis. Jadi untuk mempelajari ini, kalaupun saya terangkan ya akan sulit dipahami juga gitu. Karena saya juga nggak begitu ngerti banget secara teknisnya, tetapi setidak-tidaknya yang kita harapkan adalah perkembangan si Lunsi itu sendiri. Bagaimana si Lunsi itu mempunyai tim yang masih solid, walaupun sekarang ini ya dia sudah tidak ada pemegang utamanya yang dulu dipegang oleh Do Kwon. Kita coba ke Twitter. Nah, untuk Terra Classic dia ada beberapa ini guys. Jadi kalian bisa mengikuti siapa saja sebetulnya. Di sana ada Terra Port Finance juga sudah centang biru, Terra Rebel, kemudian Terra Civita, kemudian ini lunanya ya. Kemudian apalagi ya itulah. Kalian coba cari-cari yang Terranya itu sudah centang biru karena itu sudah resmi, dan paling tidak resmi tidak resmi dia itu bayar bulanan guys. Jadi Terra Classic sekarang ini ada 3 yang penting di sana, yaitu Terra Civita, Terra Port, dan juga Terra Rebel. Terra Rebel saya sudah lama juga nggak membahas ya. Terra Rebel adalah dia yang
mengembangkan di layer 1-nya atau layer 2 ya. Dia yang mengurus TTM bengeknya, dari servernya, dari ininya semua adalah dia. Nah, kemudian Terraform Finance adalah sebagai DeFi-nya yang tentu saja ini dia membuat koin bernama Terra yang waktu itu kena hack atau apa gitu ya, something. Kemudian ada Terra CV. Tadi adalah proyek-proyek di atas jaringan Terra yang mana itu adalah untuk support, guys. Terra ini makanya saya suka. Kenapa ini adalah koin pertama saja, koin yang saya sukai, karena Terra ini mereka tetap aktif, mereka tetap walaupun banyak orang sudah meragukan gitu, tapi mereka tuh pekerja keras karena memang mereka adalah orang-orang yang punya duit dulu di Terra Luna itu, yang duitnya masih miliaran tiba-tiba menjadi rupiahan gitu kan ya. Mereka tetap kerja keras bagaimana caranya mereka mengembalikan uang itu kembali dan berharap si Terra ini kembali naik ya, seperti itu mereka berjuang. Saya salah satu yang mengikutinya saja. Setidak-tidaknya seandainya koin yang saya koleksi ini harganya naik, alhamdulillah. Tidak pun toh saya memang menyukai koin Terra saja. Itu guys, untuk info kalian bisa lihat ke Twitter update-update-nya soal Terra dan lain-lain, karena sebetulnya ini hanya untuk gambaran kita optimisme, karena setiap hal kecil atau apapun itu yaitu hanya untuk menjaga rantai aja guys. Soal naik turun naik turun itu pengaruhnya sedikit aja lah, karena kalau kita berharap dalam sebulan 2 bulan itu nggak bisa guys. 4 tahun minimum, sama 4 tahun ikut siklus Bitcoin. Jadi mau ada apapun project yang wow, Shiba kurang apa guys, ya terkenalnya luar biasa. Pada faktanya pada saat Shibarium launching ya pergerakan sedikit saja ngaruh. Saya udah bilang dari awal bahwa bukan berarti Shibarium yang ditunggu-tunggu launching kemudian harga melonjak, nggak bisa juga. Tetap mereka akan ikut halving Bitcoin, nebeng apa sih namanya, nebeng Bitcoin kan gitu ya. Kalau Bitcoin udah naik, mereka tayang profit, mereka akan ambil dari yang meme-meme seperti ini, kecil-kecil dia seperti itu guys. Itu sudah terjadi bertahun-tahun lah, kalian coba itu saja. Nah selanjutnya sekarang ini coba akan kita lihat bagaimana sih secara teknikal analisisnya untuk Lunsi ya. Saya ke trading view saja karena lebih mudah dilihat aja si trading view ini, dan lebih mudah nanti dianalisa. Ini 1 bulan, saya coba ke weekly saja. Setidak-tidaknya seperti ini. Ini weekly. Kok masih belum panjang ya, nggak apa-apa. Kita kan cari technical analysis dari tanggal ini nih guys. Pertama dia masuk ini adalah Mei 2022 ya. Soalnya runtuh itu kalau nggak salah di akhir 2021 Terra itu runtuh, terus terjun bam dari $100, boom, hilang. Kemudian akhirnya Lunsi ini yang lama itu kemudian Lunsi dilempar ke publik, ke komunitas. Dokpon membuat sebuah Terra baru bernama Luna gitu ya. Jadi dulu ya Luna sama Luna, tapi karena sudah dianggap klasik, sekarang menjadi Lunsi, yang baru menjadi Luna. Harganya nggak tahu berapa, $2. Saya nggak ikutin yang Dokpon punya, saya ikutin yang komunitas punya. Ini dulu punya Dokpon tapi dilempar ke komunitas. Silahkan kalian urus sendirilah seperti itu, rame-rame kalian urus kalian ini ya. Kalau ini kami akan menyupport di balik chainnya saja ya. Seperti tetap ada timnya Terraform Lab ada, tapi nggak signifikan lah. Makanya kemarin kan sudah diambil alih oleh Terra Rebel supaya chainnya itu tidak tergantung sekali, tapi kan tetap di jaringan Terra gitu ya, tidak berdiri sendirilah seperti itu. Oke, dari technical analysis kita lihat awal-awalnya lahir dia ada di sini ya, di harga 0,04 kali 4248, dan sekarang ada di 9283. Artinya kalaupun secara garis tren
sekarang ini masih dalam kondisi naik dari tahun lalu sampai sini ya, gini ya. Oke lah ya, masih, sementara yang lain banyak yang sudah anjlok, dia masih ada kemungkinan seperti itu. Jadi tetaplah hold saja guys, karena ya seperti ini itu kita tidak bisa dalam jangka pendek, yang mana ini semua harus dalam jangka panjang. Setidak-tidaknya kita juga akan mengikuti halving lah, paling tidak update seperti ini adalah untuk penetrasi pasar. Setidak-tidaknya project mereka itu tetap jalan gitu ya. Artinya ini kan hanya pemupukan gitu ya, harga ini yang harus dipupuk pelan-pelan lewat project-project yang mereka saat ini kerjakan. Soal naik dan turun itu adalah misteri yang kita tidak tahu esok itu seperti apa. Gitu guys untuk update LUNSI hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.